perkenalkan, saya Sarah Ramadhani, NIM 25020968. Di kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali jurnal analisis kasus pelanggaran kode etik dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia yang ditulis oleh Gina Latifah, Najla Lia Rafifa, dan Wuryandari Dia Roharjo. Diterbitkan pada tahun 2024. Satu, ada latar belakang dan tujuan penelitian. Peran etika dalam profesi akuntan untuk menjaga kepercayaan publik. Yang pertama, ada pentingnya etika akuntan dalam praktik. Etika akuntan berfungsi sebagai landasan untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam laporan keuangan yang esensial bagi stabilitas ekonomi. Yang kedua, ada konsekuensi pelanggaran etika. Pelanggaran etika dalam akuntansi dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi investor dan masyarakat, menciptakan krisis kepercayaan yang meluas. Yang ketiga, ada tanggung jawab profesional akuntan. Akuntan harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk menjamin akuntabilitas dan profesionalisme dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada ulasan kasus penipuan laporan keuangan PT KAI sebagai studi penting. Pertama, ada kasus PT KAI sebagai studi kasus. Manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia Persero di tahun 2005 menjadi contoh nyata dampak negatif dari pelanggaran etika. Yang kedua, ada data manipulasi yang teridentifikasi. Berbagai bentuk manipulasi seperti pendapatan palsu dan pengakuan utang yang salah menjadi fokus utama dalam analisis kasus ini. Yang ketiga, ada dampak sosial ekonomi. Pelanggaran di PT KAI berdampak pada kepercayaan publik terhadap BUMN dan menimbulkan kerugian finansial serta reputasi. Yang terakhir atau keempat yaitu rekomendasi untuk pencegahan. Penerapan sistem pengawasan internal yang lebih ketat dan transparansi. Laporan diusulkan untuk menghindari kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya ada tujuan penelitian untuk menjelaskan pelanggaran kode etik akuntansi. Yang pertama, fokus penelitian pada pelanggaran etika. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran kode etik yang terjadi dan bagaimana dampak terhadap pemangku kepentingan. Yang kedua, metodologi studi kasus. Pendekatan kualitas yang menggunakan data sekunder memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi fenomena dengan lebih mendalam dan informatif. Yang ketiga, analisis kode etik akuntansi. Penggunaan teori etika normatif untuk menganalisis pelanggaran memberikan wawasan penting mengenal prinsip-prinsip yang dilanggar. Yang terakhir atau yang keempat, relevansi penelitian dengan praktik saat ini. Hasil penelitian ini relevan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dalam akuntansi di kalangan profesional dan akademisi. 2. Metode penelitian yang digunakan. Pendekatan kualitatif dalam studi kasus untuk eksplorasi mendalam. Studi kasus PT Kereta Api Indonesia. Analisis mendalam mengenai manipulasi laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang berpengaruh besar. Adapun signifikasi pendekatan kualitatif. Menawarkan wawasan yang lebih dalam tentang fenomena etika dalam akuntansi melalui data sekunder. Adapun penggunaan data sekunder dalam menganalisis laporan tahunan dan catatan keuangan. Pertama, data sekunder yang relevan, menggunakan laporan tahunan dan catatan keuangan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang perusahaan. Kedua, literatur dan berita pendukung. Referensi ilmiah dan berita terkini meningkatkan validitas temuan penelitian. Yang ketiga, keuntungan dari data sekunder, memudahkan analisis tanpa perlu mengumpulkan dana primer yang mungkin sulit diakses. Keempat, keterbatasan data sekunder. Kurangnya wawancara atau dokumen internal bisa membatasi kedalaman analisis yang dilakukan. Selanjutnya, metode penelitian yang cocok untuk memahami fenomena manipulasi laporan keuangan. Yang pertama, relevansi metode studi kasus. Menawarkan pandangan yang mendalam mengenai pelanggaran etika dalam laporan keuangan. Yang kedua, kesimpulan dari penelitian. Menekankan bahwa pengubahan laporan keuangan adalah pelanggaran serius yang merugikan banyak pihak.
Yang ketiga, saran untuk penelitian selanjutnya. Diperlukan penelitian pertandingan dengan kasus serupa untuk memperluas wawasan akademis. Yang keempat, dampak pengawasan internal. Menggarisbawahi pentingnya tata kelola perusahaan dan pengawasan untuk mencegah pelanggaran. 3. Temuan utama penelitian. Perbedaan signifikan antara laporan keuangan PT KAI dan realitas keuangan. Yang pertama, analisis ketidaksesuaian laporan keuangan. Studi ini menyoroti perbedaan mencolok antara laba yang dilaporkan dan kerugian nyata PT KAI. Penting untuk memahami dampaknya. Adapun dampak manipulasi terhadap investor. Manipulasi laporan keuangan berpotensi merugikan investor dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Adapun identifikasi bentuk manipulasi keuangan yang merugikan berbagai pihak. Yang pertama, bentuk manipulasi yang teridentifikasi. Pajak belum ditagih, cadangan kerugian piutang yang tidak ada, dan pengakuan bantuan modal yang tidak tepat. Yang kedua, dampak jangka pendek dan panjang. Kejadian ini dapat merusak reputasi perusahaan dan mempengaruhi persepsi publik terhadap tata kelola perusahaan BUMN. Yang ketiga, ada saran pencegahan untuk kejadian serupa. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pengawasan internal yang lebih ketat serta tata kelola perusahaan yang baik. Yang keempat, ada perbandingan kasus di BUMN. Membandingkan dengan kasus lain dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai manipulasi laporan keuangan yang terjadi di BUMN. Adapun pelanggaran prinsip etika akuntansi oleh PT KAI dan dampaknya. Yang pertama, pelanggaran kode etik yang terjadi. Pengubahan laporan keuangan PT KAI merupakan pelanggaran serius terhadap integritas dan profesionalisme akuntansi. Yang kedua, konsekuensi etik bagi profesi akuntansi. Pelanggaran ini menimbulkan dampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan dan laporan keuangan. Yang ketiga, urgensi penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Ada tuntutan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan pengawasan yang ketat guna mencegah pelanggaran. Yang keempat, kesadaran masyarakat terhadap etika akuntansi. Artikel ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya etika dalam akuntansi dan pengaruh terhadap citra perusahaan. 4. Kesimpulan dan rekomendasi penulis. Pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi. Yang pertama, tata kelola yang efektif. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, transparansi laporan keuangan. Transparansi dalam laporan keuangan menjadi kunci untuk mempertahankan kepercayaan publik dan mencegah praktik manipulasi. Yang ketiga, peran pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan berperan aktif dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengawasan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, dampak positif tata kelola. Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menarik minat investor serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Sekian video mereview kembali jurnal dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.